Shalom saudara, Rema hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15. Dan ayat utama kita adalah dari ayatnya yang ke-10. Saya akan baca buat setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya akan beri judul sharing saya hari ini dengan judul Pasti selamat, tapi jangan santai. Benarkah setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup rohani kita otomatis berjalan lancar? Pemikiran bahwa keselamatan adalah tiket pasif menuju surga adalah sebuah kesalahpahaman berbahaya yang bisa membuat kita stagnan. Rasul Petrus mengajarkan sebuah kebenaran yang menuntut tindakan. Keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi anugerah Allah itu harus diresponi dengan sebuah upaya yang sungguh-sungguh. Inilah inti dari iman yang hidup, bukan sekedar percaya di awal, melainkan tekun merawat iman hingga akhir, sehingga kita tidak pernah tersandung. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3, Rasul Petrus menegaskan bahwa Allah telah memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan untuk hidup yang ilahi. Kita telah menerima benih ilahi, yaitu firman-Nya. Namun, segera setelah penegasan anugerah ini, Rasul Petrus memberikan instruksi praktis yang menuntut partisipasi aktif dari kita. Di ayat yang kelima, dia mengingatkan kita, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Upaya ini diwujudkan melalui penambahan 7 anak tangga kebenaran pada iman kita secara progresif. 7 anak tangga kebenaran ini ialah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Ini adalah anak tangga pertumbuhan iman yang harus kita panjat. Ini bukan daftar yang bisa kita abaikan. Jika unsur ini ada pada kita dan semakin bertambah, Rasul Petrus menjamin bahwa kita tidak akan menjadi mandul rohani atau tidak berbuah dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iman yang tidak bertumbuh adalah iman yang mati. Seperti petani yang menanam, ia harus menyiram dan memupuk agar hasil panennya nanti menjadi maksimal. Ayat utama kita, yaitu ayat yang ke-10, adalah puncaknya. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kata berusahalah sungguh-sungguh dalam bahasa Yunani menggunakan kata spoudazo, berarti berusaha dengan sangat, antusiasme, dan dedikasi total. Ingat, dalam konteks ini kita tidak sedang berusaha untuk mendapat keselamatan, karena keselamatan sudah final, hanya bisa diterima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anjuran untuk berusaha sungguh-sungguh di sini adalah untuk membuktikan dan merealisasikan kepastian keselamatan itu melalui cara hidup kita sehari-hari. Upaya aktif ini adalah bukti eksternal dari anugerah internal. Orang yang sungguh-sungguh berjuang dalam menambahkan 7 anak tangga kebenaran ini dijamin tidak akan pernah tersandung dan akan menerima sambutan mulia saat memasuki kerajaan kekal. Ayat yang ke-11. Kebenaran Injil adalah bahwa kasih karunia Allah telah mencukupkan segala bekal yang kita perlukan untuk berjalan menuju keselamatan. Tetapi itu adalah permulaan, bukan akhir dari tanggung jawab kita. Kita dipanggil untuk menjadi mitra Allah dalam proses penyucian diri kita. Keselamatan adalah pemberian dari Allah, makanya kita sebut sebagai anugerah. Tetapi merawat dan meneguhkan panggilan itu adalah tugas harian kita. Mari kita tanyakan pada diri kita, apakah 7 anak tangga kebenaran dari Rasul Petrus ini terlihat dalam hidup kita? Apakah kita sudah menunjukkan penguasaan diri saat marah? Apakah kita sudah tekun dalam mempelajari firman? Jika kita merasa mudah tersandung, itu pertanda bahwa proses menaiki 7 anak tangga kebenaran ini belum berjalan secara serius. Jangan biarkan arus dunia menghanyutkan kita, karena kita pasif dalam menghidupi kebenaran dan juga keselamatan. Mari kita terapkan prinsip seorang petani. Setiap hari kita harus secara sadar mengupayakan pertumbuhan. Ini bukan upaya yang didorong oleh rasa takut akan kehilangan keselamatan.
tetapi didorong oleh karena rasa syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang telah dianugerahkan dan kita telah ada di dalamnya. Mari kita teguhkan panggilan dan pilihan kita dengan hidup yang berubah dan berbuah, sehingga kita hidup menyenangkan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, hingga hari kedatangannya.